Ingat, yang memberi coklat akan kalah sama yang memberi seperangkat alat sholat. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Demi memuaskan kalian semua, kali ini saya hadirkan 3 film yang dibintangi oleh aktor Donnie Yen dan Andy Lau yang tak asing lagi sebagai aktor papan atas dari negara tirai bambu. Langsung saja kita masuk ke film pertamanya yang berjudul Film yang diambil dari kisah nyata ini dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Wu Shihao alias Ahau dan 3 sahabatnya ini merantau ke Hong Kong untuk mencari kehidupan yang lebih baik. 4 pria melarat ini tinggal di kosan sederhana berbagi kasur dengan penghuni lainnya. Selanjutnya diperlihatkan aktor Andy Lau yang berperan sebagai polisi bernama Lee dan anak buahnya bernama Piggy. Mereka datang ke acara ulang tahunnya seorang bos mafia Hong Kong. Di waktu yang sama, datanglah polisi Inggris bernama Hunter dan antek-anteknya yang membuat keributan. Lee bermaksud baik menghentikan si Hunter, namun malah Lee yang ditampar oleh atasannya. Tiba-tiba, puluhan gangster saling berhadapan. Mereka dari kelompok Tahui dan Gongzai. Ahau dan 3 sahabatnya sebetulnya ikut-ikutan saja, yang penting dapat bayaran. Dan perang antar gangster pun dimulai. Karena dari kampungnya Ahau seorang ahli bela diri, Lee nampak terpukau saat melihat kemampuannya. Tak berselang lama, si Hunter menurunkan ratusan polisi untuk menangkap seluruh anggota geng. Ahau dan 3 temannya menyamar menggunakan seragam polisi agar bisa lolos. Tapi penyamaran mereka terlihat oleh si Hunter. Tepat di atas kereta, Hau berbalik memukuli si Hunter lalu dihentikan oleh Lee. Ternyata, Lee seorang polisi kotor yang berkomplot dengan mafia untuk menghasilkan uang jutaan dolar. Ahau dan teman-temannya dijebloskan ke dalam sel penjara. Ternyata kepala sipir yang bernama Achen, termasuk Ahau dan Lee, sama-sama berasal dari kampung yang sama. Disinilah Lee mulai menyukai Ahau karena keterampilan bela dirinya. Rencananya, mereka akan dibebaskan, namun si Hunter dan anak buahnya datang untuk membalas perbuatan Ahau kepadanya. Polisi Inggris ini memukuli Ahau habis-habisan. Inspektur Lee tidak tinggal diam. Dia mengajak seluruh wartawan untuk merekam perlakuan buruk si Hunter. Karena lukanya serius, Ahau dibawa ke rumah sakit, memimpikan istrinya yang berada di kampung. Setelah sadar, dia melihat suster cantik yang merawatnya. Lalu datanglah Piggy memberikan uang bayaran kepada Ahau dan teman-temannya. Karena uangnya cukup besar, Ahau dan 3 sahabat termasuk adiknya merubah penampilan mereka. Nasib beruntung bagi Inspektur Lee yang akan dinikahkan dengan putri dari kepala polisi Zhao. Tak hanya itu, jabatan Lee kini jauh lebih tinggi dari Yan. Dia ditunjuk menjadi kepala detektif. Ahau berlari menuju markas bos gangster bernama Zhao karena temannya dipukuli setelah dituduh mencuri darinya. Jika ingin temannya dilepaskan, Zhao memaksa Ahau untuk melawan anak buahnya. Zhao menghentikan pertarungan karena dia sendiri ikut terkena bogem mentahnya Mamang Donnie. Ahau meyakinkan bos gangster ini untuk memberinya pinjaman 10.000 dolar dan dia berjanji akan mengembalikannya jadi 100.000 dolar. Singkat cerita, Ahau meniti karirnya sebagai pengusaha motel dan kasino kecil-kecilan di kota Kowloon. Ahau mengingatkan adiknya yang bernama Xiao Wei agar tidak menggunakan narkoboy lagi. Bisnis Ahau berkembang hingga dia mulai dihormati sebagai bos gangster. Merasa punya uang, Ahau bermaksud memberikan imbalan kepada Achen karena jasanya tempo lalu.
Tapi ternyata polisi jujur yang selalu memegang amanah ini menolak uang haram yang diberikan Ahau. Berbeda dengan Inspektur Lee yang akan mengajaknya kerjasama suatu saat. Ini karena melihat potensi dalam diri Ahau. Kembali ke Zhao yang mengaku puas karena bakat Ahau, bisnis narkobonya ikut berkembang pesat. Sementara itu, anak dan istri Ahau menumpang perahu untuk masuk ke Hong Kong dengan para imigran lainnya. Di luar dugaan, kapal ini dirazia polisi air. Terpaksa, para imigran bersembunyi di dalam air. Karena si pemilik kapal tidak ingin ditangkap, ini yang anak buahnya lakukan. Ahau yang berniat menjemput anak istrinya dikejutkan dengan kenyataan bahwa mereka sudah meninggal dunia. Untuk menguasai peredaran narkoboy di Hong Kong, Inspektur Lee harus mengatasi perseteruan antara Tahui dan Gong Zai. Dengan memanfaatkan istri dan adiknya, Tahui berhasil dihabisi. Lantas bagaimana dengan Gong Zai? Inspektur Lee berniat bicara baik-baik dengan Bos Ting. Piggy menilai itu terlalu berbahaya. Sedangkan Ahau yang hendak mereka ajak untuk membantunya masih tidak bisa move on dari kematian istri dan anaknya. Faktanya, Tahui, Inspektur Yan dan Zhao kini telah berkomplot. Sebelum menemui bos gangster, Piggy memasang rompi anti peluru kepada Lee dan pistol suar jika terjadi sesuatu yang buruk sebagai sinyal untuk menurunkan pasukan. Tiba di markas gangster terkuat di Hong Kong ini, Lee dan beberapa anak buahnya langsung dikepung. Bos Ting menyambut baik kedatangan Lee, apalagi Lee sudah memberikan banyak hadiah emas kepadanya. Berbeda dengan si Tahui yang tidak menyukai Inspektur Lee. Di depan seluruh petinggi gangsternya, Bos Ting mengomeli si Taihu karena membuat onar. Namun tiba-tiba si Tai memfitnah Lee yang telah membunuh Bos Ting. Alhasil, seluruh anggota gangster ini memburunya. Karena menggunakan rompi anti peluru, Lee selamat dari maut. Namun ancaman belum berakhir karena dia terjebak di markas maung. Tiba-tiba muncul Ahau untuk menyelamatkannya. Bersama sahabatnya, mereka melawan ratusan gangster yang sedang mengamuk. Tak sengaja menyalakan kembang api, Piggy mulai menyadari bosnya dalam masalah. Terlihat Ahau sedang berjibaku melawan mereka seorang diri. Disinilah Ahau mengalami nasib tragis setelah Zhao mematahkan kakinya. Sedangkan Lee hampir dihabisi si Tai, tapi untungnya Piggy datang tepat waktu menghabisinya. Ahau dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Begitupun dengan Inspektur Lee. Ahau harus menerima nasib karena kakinya tidak lagi sempurna. Sementara itu, si Zhao yang ditangkap akhirnya mengakui kesalahannya. Dibantu suster cantik yang setia merawatnya, kondisi kaki Ahau berangsur pulih. 3 sahabatnya datang membawakan itek untuknya. Sejak kejadian itu, Ahau dan Lee benar-benar seperti saudara yang saling membantu dan melindungi. Berkat dukungan inspektur polisi ini, Ahau menjadi bos gangster terkuat di Hong Kong dengan ratusan pengikut. Jutaan dolar Hong Kong masuk ke saku pribadinya yang berasal dari kasino, rumah bordil, hingga bandar togel. Tak hanya dia, Inspektur Lee sendiri ditaksir memiliki kekayaan hingga 500 juta dolar. Lee resmi menikahi putrinya kepala polisi, sedangkan Ahau menikahi si suster. Karena Hong Kong dikuasai polisi Inggris, Lee mengingatkan Ahau bahwa dia bebas membunuh, asalkan jangan polisi Inggris. Jika itu dia pertahankan, dunia ini berada dalam genggamannya. Scene berpindah ke lokasi pacuan kuda. Tampak Inspektur Yan yang sedang bersama si Hunter meremehkan kudanya jagoan Ahau. Mereka bertaruh untuk jagoannya masing-masing. Namun ternyata kuda milik Ahau yang keluar sebagai juara.
哇！我拍晒手掌㗎啦。Piggy mengingatkan Inspektur Lee, Ahau sering melanggar aturan. Dia khawatir bos gangster itu akan berbalik menggigit mereka. Mendekam di dalam penjara, Yan dan si Hunter datang untuk memberi tugas khusus kepada mantan bos gangster ini. Di sisi lain, Hunter menekan Lee untuk meningkatkan pemasukan dari bisnis narkoboy, setoran Japrem, dan lain-lain. Ahau sendiri tidak pernah curiga kepada Lee. Dia datang ke rumahnya untuk melakukan pertemuan dengan bos gangster lainnya. Yang tidak pernah dia duga sebelumnya, ternyata Zhou sudah bebas dari penjara dan ikut diundang juga oleh Lee. Polisi ini meminta keduanya melupakan masa lalu dan fokus untuk masalah bisnis. Karena perselisihan di antara mereka, Lee menyuruh Ross untuk memberi pemahaman kepada para bos gangster ini. Hei, 咁勞氣嘅？邊個都冇得食。係英國佬嘅意思，仲係英國佬話事。 Selain Rongrong yang membunuh kakaknya sendiri, ada Zhao dan juga Ahau. Tiba-tiba, ini yang dilakukan Ahau untuk menebus kakinya yang patah. Di pagi harinya, Ahau marah besar karena adiknya Aping terciduk sedang menyuntikkan narkoboy. Meski mereka ini pengedar narkoboy, bukan berarti harus menggunakannya. Lee menugaskan Ahau dan Ross terbang ke Thailand untuk menemui Jenderal Naimi yang kini menguasai suplai narkoboy untuk Hong Kong. Sebelum pergi, Lee membisikkan sesuatu kepada Ahau. Tiba di Thailand, Ahau lebih dulu mengunjungi bos gangster botak kenalannya. Namun ternyata Ahau dan teman-temannya beraksi lebih dulu karena dia sudah tahu sedang ditargetkan akan dibunuh. Mereka berhasil kabur, meski salah satu sahabat Ahau akhirnya meregang nyawa. Jasadnya dimakamkan dengan si botak yang dikubur hidup-hidup. Ternyata si botak diperintah oleh si Rongrong. Selanjutnya, Ahau datang ke markasnya Jenderal Naimi yang berada di segitiga emas. Ahau ingin membeli narkoboy darinya dengan harga yang lebih mahal dari jenderal sebelumnya. Jenderal ini sempat menolak karena sudah sepakat dengan Rongrong. Tiba-tiba, Ross datang membawakan potongan kepalanya si Rongrong. Jenderal ini marah besar. Tapi dia tidak bisa berbuat macam-macam karena keluarganya diancam akan disakiti. Di dalam klub malam, Apeng yang sakau memaksa meminta narkoboy. Tahu di adiknya Ahau dimanfaatkan oleh si Zhao dan Hunter mencampurnya dengan air kencing. Karena menolak, Apeng dipukuli habis-habisan sampai mengalami geger otak. Ahau yang tidak terima berencana untuk membunuh si Hunter. Namun, dicegah oleh Lee karena masalah akan bertambah rumit jika mereka membunuh polisi Inggris yang menguasai Hong Kong. Di waktu yang sama, Lee melihat tayangan berita tentang operasi yang dilakukan KPK untuk menangkap polisi korup. Lee kemudian berkonsultasi dengan ayah mertuanya karena dia menjadi target KPK. Tidak percaya jika KPK akan menangkap polisi Hong Kong, satu persatu polisi diinterogasi oleh KPK. Selain Piggy, Inspektur Yan pun sama yang mengaku memiliki kekayaan dari hasil menang judol sampai dia dijuluki Dewa Slot. Mertuanya yang kini terbaring sakit menyuruh Lee segera membawa kabur membawa anaknya sebelum ditangkap KPK. Tiba-tiba terjadi ledakan mobil di dekat si Hunter. Apakah Ahau yang merencanakannya? Lee meminta Ahau menghentikan aksinya karena dia sudah mengundurkan diri. Dia juga mengajak Ahau untuk pergi membawa keluarganya. Tapi Ahau menolak karena dia ingin membalas perbuatan Hunter kepada adiknya. Jika Lee menghalangi, bos gangster ini akan membunuhnya.
你俾我噶，我親細佬而家仲喺醫院。講來講去， Rose yang dididik oleh Ahau ternyata seorang pembunuh profesional. 我送佢去泰國同埋台灣學嘢。俾老豆虐待嘅細路女變成就咁咧。 Di pagi harinya, Lee berniat pergi membawa keluarganya. Tapi Piggy datang memberitahunya bahwa Ahau akan beraksi malam ini. Lee memberikan bukti korupsi yang dilakukan Hunter kepada Piggy. 你冇嘢再吩咐我啦咩？ Terlihat keluarga Ahau pergi menggunakan kapal. Dan ini yang terjadi kepada si Hunter serta anak buahnya. Hey, come on! Stop the fucking car! Ahau gagal membunuh si Hunter karena Yan dan antek-anteknya datang. Give me a fucking gun! Setelah baku tembak yang cukup sengit, Rose tewas di tangan mereka. Ahau kabur kembali ke markas untuk mengambil uang dan senjata. Hanya tersisa satu temannya lagi. Meski kakinya pincang, bos gangster ini mengamuk. Si Zhou yang sudah tersudut akhirnya mampus. Lee membawa polisi marinir ke lokasi baku tembak. Di luar dugaan, Yan dan Piggy saling menembak satu sama lain hingga keduanya tewas. Tersisa Ahau dan si Hunter yang terlibat kontak senjata. Ahau melihat sahabat terakhirnya meregang nyawa di tangan si Hunter. Drop the gun! Lee kembali mencegah Ahau mengejar si Hunter, tapi dia malah memukulnya. Ahau! Polisi ini akhirnya tewas di tangan Ahau. Ahau! Hingga pada akhirnya Ahau ditangkap, sedangkan Lee kabur ke luar negeri. 我當然一早就走咗啦，我去揀咩路嚟行啦。 Dan setelah itu, kita lanjut ke film berikutnya. Film dibuka dengan ditampilkannya seorang wanita seksoi bernama Lee Suzhen yang sedang berjalan mondar-mandir di atas kereta Wus jurusan Cina-Rusia. Seorang bos mafia menggoda Suzhen dengan memperlihatkan gepokan uang yang dia sembunyikan di balik celananya. Bukan wanita sembarangan, ternyata Suzhen sedang menandai penumpang di ruangan VIP. Dia membawa uang dan perhiasan. Berhenti di salah satu stasiun, naik beberapa orang. Kertas yang bertuliskan nomor gerbong para penumpang itu, Suzhen berikan kepada pria ini. Ternyata mereka semua adalah kawanan perampok bersenjata spesialis kereta api. Alhasil, uang dan perhiasan milik para sultan mereka rampas. Salah satu penumpang yang nekat melompat tidak mereka biarkan lolos. Kembali ke Beijing, seorang pencuri yang hendak menjual barang curiannya diburu oleh Kapten Cui. Di malam harinya, Cui diajak komandannya mengikuti rapat di markas besar terkait aksi perampokan di atas kereta api Wus yang mencorong nama pemerintah. Seluruh divisi dan unit kejahatan mendapat tugas penting untuk memburu para pelaku. Saat kapten menginterogasi si pencuri, tiba-tiba dia mengaku ikut diajak merampok di dalam kereta itu oleh kawanan geng.
membeberkan bos mereka yang bernama Di dan seorang wanita yang bertugas sebagai pengintai. Singkat cerita, Kapten Cui dan anak buahnya yang bersama Sun naik kereta jurusan Moskow. Disinilah Cui melihat wanita dengan gerak-gerik mencurigakan. Pura-pura meminjam korek, Cui mencuri buku kecil milik Susan. Selain daftar nomor kamarnya para penumpang, kapten polisi ini melihat struk toko roti. Tiba-tiba, kawanan perampok itu kembali beraksi. Tapi kali ini, mereka salah memilih target. Beberapa perampok berhasil diringkus, namun kapten sengaja mengintai gerak-gerik Susan setelah turun di stasiun Moskow. Bos dari perampokan itu diketahui bernama Miao Qinsang. Anak buahnya yang bernama Ziwen memberitahu bahwa perampokan yang dilakukan Whisker gagal. Ternyata Whisker beraksi tanpa sepengetahuan Qinsang. Mereka ditegur pria Rusia karena dianggap berisik. Qinsang berhubungan dengan seorang cewek Rusia bernama Marina. Membuntuti pria yang tadi menegurnya, Qinsang memberinya pelajaran. Selanjutnya, diperlihatkan Mamang Andi yang berperan sebagai mantan perampok bernama Vasily. Dia bertemu dengan bos mafia yang diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jin. Dia mengaku bosnya ingin membeli pesawat tempur Sukhoi untuk koleksi. Setelah mendapat pesan di pagernya, Vasily pergi ke stasiun untuk menjemput Susan. Mereka berdua membuntuti tim kepolisian, tapi aksi mereka ketahuan. Ada hubungan masa lalu di antara Vasily dan Susan yang belum terungkap. Yang jelas, Vasily memberinya uang untuk perawatan ibunya Susan. Selain itu, Susan ditugaskan untuk mencari keberadaan Lily. Kapten Cui meminta bantuan agen KGB bernama Sergei untuk mencari keberadaan 3 kawanan perampok itu. Rupanya, Susan berhubungan dengan Jiwen, tapi Jiwen cemburu karena Susan masih punya perasaan kepada Vasily. Kembali ke Qinsang dan Marina yang datang ke kasino tempat adiknya bernama Igor bekerja sebagai keamanan. Qinsang diajak untuk melihat bagian belakang kasino ini yang terhubung ke pusat saluran pembuangan Moskow. Igor menyebut kasino terbesar di Moskow ini akan menyetorkan uang hasil pendapatannya yang bernilai jutaan dolar setiap tanggal 15. Qinsang lalu bertanya bagaimana cara mereka memindahkan uangnya keluar dari kasino. Singkat cerita, Qinsang meluapkan kemarahannya karena si Whisker beraksi tanpa sepengetahuannya. Si cewek yang memihak Whisker digorok oleh Ziwen. Whisker sendiri berhasil kabur. Kapten Cui meminta keterangan dari korban bernama Lin Fang yang dirampok sekaligus dilecehkan oleh kawanan penjahat itu. Yang dia ingat, salah satu pelaku membawa Walkman. Vasily dikejutkan dengan kemunculan Qinsang di rumahnya. Dia dipaksa untuk kembali merampok, dan targetnya kali ini adalah kasino yang kemarin dia survei. Tapi Qinsang mengingatkan bahwa Susan tidak boleh tahu. Mantan masinis bernama Sage, Marina, dan Igor yang akan membantu mereka. Karena Vasily menolak, bos gangster ini mengancam akan menyakiti putrinya yang bernama Lily. Singkat cerita, Vasily dan Sage mengecek terowongan air yang terhubung dengan kasino. Qinsang mendapat informasi dari seorang pembunuh bayaran profesional bahwa polisi Beijing sedang memburunya. Dia diperintahkan untuk membunuh Whisker. Singkat cerita, Kapten Cui mendapat informasi keberadaan Whisker dari kenalannya. Rupanya, Whisker meminta bantuan Vasily dan orang Rusia untuk membuat paspor palsu. Saat Whisker keluar, ini yang terjadi. Tim kepolisian langsung mengamankan Whisker hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Whisker sempat memberitahu tim tentang rencana perampokan kasino melalui saluran pembuangan.
Whisker akhirnya tewas, sedangkan pembunuh bayaran itu berhasil kabur. Kapten Cui dan anak buahnya tak mau buang waktu. Mereka langsung meluncur ke dalam saluran pembuangan kota Moskow. Melalui saluran pembuangan inilah, kasino memindahkan uangnya di setiap tanggal 15 dengan rute berbeda untuk menghindari petugas pajak dan kawanan perampok. Menggunakan kartu akses khusus yang dia dapatkan dari Whisker, kapten polisi ini bisa masuk ke dalam kasino. Agar suara bornya tidak terdengar, Vasily dan Sage akan mengebor dinding temboknya saat kereta melintas. Hampir saja aksi mereka terciduk oleh Kapten Cui dan anggotanya. Di pagi hari, Vasily melakukan pertemuan dengan Suzen di toko roti langganan mereka. Ternyata, dulunya Kinsang dan Vasily terlibat dalam bisnis penyelundupan dan perampokan. Vasily hanya meminta Suzen memutuskan hubungannya dengan Ziwen demi kebaikannya. Tak berselang lama, datanglah Kapten Cui dan tim membuntuti Vasily dan Suzen yang pergi terpisah. Gelombang unjuk rasa ribuan para buruh dimanfaatkan Vasily untuk kabur. Alhasil, Sun ditangkap oleh polisi Rusia yang mendapat laporan. Tidak dengan Suzen yang terciduk oleh Kapten Cui. Karena meneriaki polisi ini sebagai pencuri, Suzen berhasil lolos. Sun kembali dibebaskan atas bantuan agen KGB. Selanjutnya, mereka meminta keterangan dari istri yang suaminya dibunuh Kinsang hanya karena menegurnya di gedung orkestra. Tercatat di minggu ini akan ada pertunjukan lagi. Momen inilah yang akan dimanfaatkan Kapten Cui dan tim untuk menangkap Kinsang. Singkat cerita, Kapten Cui dan Kinsang sempat berhadapan di dalam toilet. Karena banyaknya pengunjung, Kapten Cui menunda penangkapan. Tim membuntuti Marina yang merubah penampilannya. Kinsang berhasil lolos dari penangkapan. Setelah itu, Kinsang datang ke rumahnya Suzen untuk memaksanya mengakhiri hubungan dengan Ziwen. Karena menolak, Suzen dipukuli dan diperkaos oleh Kinsang. Datanglah Ziwen yang terkejut melihat pacarnya disakiti, tapi tidak punya keberanian melawan bosnya ini. Diam-diam, Suzen berhasil melarikan diri lalu datang ke kantor polisi. Suzen membeberkan semua tentang perampokan kereta itu dan perannya si Kinsang. Terlihat, Kinsang dan komplotannya sudah mulai beraksi untuk merampok uang kasino yang akan diangkut melalui terowongan pembuangan. Berbekal informasi dari Suzen, tim kepolisian bergerak cepat masuk ke dalam terowongan. Sementara itu, Kapten Cui masuk ke kasino untuk mencari informasi. Tiba-tiba, Kinsang muncul di depannya. Mengaku sebagai penagih hutang, tentu saja Kinsang tidak percaya karena dia tahu polisi ini sedang memburunya. Saat akan mengejarnya, Kapten Cui dihadang tim keamanan kasino. Uang hasil pendapatan kasino diceburkan ke dalam terowongan, lalu diambil petugas yang sudah standby di atas perahu. Saat itulah Vasily dan tim beraksi untuk merampoknya. Pengejaran dilakukan tim kepolisian yang melihat aksi para perampok. Polisi dibuat kewalahan karena para pelaku yang menggunakan motor trail. Setelah terlibat baku tembak, Kapten hanya bisa menangkap si Sage.
Dia dipaksa bicara siapa saja yang terlibat dalam perampokan kereta. Lalu di mana Kinsang dan Vasily bersembunyi. Tapi dia tutup rapat mulutnya, mengaku tidak kenal mereka. Kinsang sendiri melampiaskan kemarahannya karena perampokan mereka yang gagal ini karena ulah Suzhen yang dibiarkan lolos oleh Jiwen. Ketika salah seorang polisi membuka open, ini yang terjadi. Ternyata itu ulah si pembunuh bayarannya, Kinsang. Kapten Cui dan anak buahnya yang selamat terpaksa menyewa hotel sebagai markas sementara. Tim kepolisian akhirnya menemukan identitas Vasily yang bernama asli Andy Lau. Keturunan Cindo yang lulus dari Universitas Teknik dengan gelar insinyur. Dia ditetapkan sebagai buronan sejak beberapa tahun silam karena Vasily pernah membuat jalur penyelundupan dari kota Shenzhen ke wilayah Hong Kong bersama rekannya Kinsang. Vasily kembali melakukan pertemuan dengan Kinsang, menanyakan di mana putrinya. Tapi penjahat ini tidak mau memberitahu sampai mereka menyelesaikan transaksi jual beli pesawat tempur karena kebetulan Kinsang punya channel yang akan menjual jet tempur babe atau barang bekas. Suzhen sendiri membeberkan kepada polisi bagaimana dekatnya hubungan Vasily dengan Kinsang, sampai-sampai Kinsang dendam setelah dijebloskan ke dalam penjara karena pengkhianatan Vasily. Suzhen juga menegaskan perampokan kasino yang dilakukan Vasily semata-mata karena putrinya disekap oleh Kinsang. Dan Vasily tidak terlibat dalam perampokan kereta api. Kapten Cui menugaskan Sun untuk mencari keberadaan putri Vasily yang disekap oleh Kinsang. Sementara itu, Vasily menemui kliennya untuk menawarkan jet tempur Angkatan Udara Jerman yang masih dalam kondisi bagus. Kembali ke apartemen, Vasily disergap tim kepolisian yang memintanya bekerja sama untuk menangkap Kinsang. Sebagai imbalannya, Kapten Cui menjanjikan hukuman ringan untuk Vasily yang sudah ditetapkan sebagai buronan. Di balik lukisannya, Kapten Cui menemukan beberapa gepok uang dan paspor palsu. Tapi Vasily tetap menolak bekerja sama dengan polisi. Bahkan dia mengaku tidak memiliki putri. Kapten Cui sengaja melepaskannya untuk memancing Kinsang keluar dari tempat persembunyiannya. Di luar dugaan, Suzhen dihabisi oleh Jiwen. Karena kejadian ini, akhirnya Vasily mau bekerja sama dengan Kapten Cui untuk memburu Kinsang. Di tempat bekas pangkalan roket, Vasily mengatur transaksi penjualan jet tempur. Sebagai penjual jet tempurnya, Kinsang datang membawa pasukan termasuk pembelinya. Padahal tim kepolisian sudah mengepung lokasi ini. Tak berselang lama, jet tempur yang akan diperjualbelikan mendarat. Satu koper uang diserahkan kepada Kinsang. Si pembeli kemudian memanggil pilot pribadinya. Di luar dugaan, ternyata pilot ini yang dirampok oleh Kinsang. Alhasil, baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Tim kepolisian dibuat kewalahan karena para penjahat ini menembakkan RPG. Kapten Cui dan Vasily bekerja sama untuk menangkap Kinsang. Tapi Kinsang dan pembunuh bayarannya berencana kabur menggunakan jet tempur. Kerjasama yang baik antara Kapten Cui dan Vasily berhasil menghentikan mereka. Vasily kabur membawa koper uangnya, sedangkan Kinsang ditangkap oleh polisi. Kembali ke apartemen, ternyata uang yang ada dalam koper ini palsu. Tak sengaja, dia melihat amplop yang berisi foto putrinya dan di belakangnya ada pesan bertuliskan, Vasily ditunggu di kedutaan. Ternyata semua ini sudah direncanakan Kapten Cui yang bekerja sama dengan divisi narkotik. Karena Kinsang tidak mau mengaku, hanya Vasily yang bisa diandalkan mau bekerja sama dengan Kapten Cui yang berjanji akan menemukan kembali putrinya.
Masalahnya, tidak ada perjanjian ekstradisi antara Rusia dan Cina. Kini, target kepolisian adalah menangkap Jiwen yang telah membunuh Su Zhen. Hari itu, tim kepolisian Cina mentraktir makan polisi Rusia. Sedangkan Qin Sang berada di dalam sel tahanan menyaksikan kegembiraan tim. Dengan bantuan Sergei dari KGB, akhirnya Qin Sang dan Vasily bisa dibawa pulang ke Beijing. Meski harus menggunakan kereta api yang memakan waktu hingga 6 hari 6 malam. Sampai saat ini, Qin Sang menutup rapat mulutnya tidak mau mengatakan di mana Lily disembunyikan. Sementara itu, Marina, Ziwen, dan antek-anteknya Qin Sang sudah mempersiapkan senjata untuk menyerang kereta demi membebaskan Qin Sang. Tiba di perbatasan Cina-Rusia, kereta api ini tiba di sebuah depot untuk pergantian sasis karena perbedaan ukuran lintasan. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Puluhan anak buah Qin Sang bersenjata lengkap mengepung kereta api, menyandra seluruh penumpangnya hanya untuk membebaskan bos mereka. Mereka memaksa tim kepolisian untuk membebaskan Qin Sang. Tapi ini yang terjadi. Para penjahat ini tidak menyadari tim kepolisian menyamar jadi penumpang. Satu persatu mereka dihabisi, termasuk si Marina. Kapten Cui menyandra Qin Sang, sedangkan Jiwen menyandra Vasily. Tiba-tiba, Vasily selamat meski kedua matanya mengalami luka yang serius. Singkat cerita, Vasily akhirnya bisa bertemu dengan putrinya meski dia belum bisa melihatnya. Dan setelah itu kita lanjut ke film berikutnya. Kurang rasanya jika tidak menampilkan aktor Donnie yang terkenal sebagai pendekar yang jago kungfu. Film yang fenomenal di tahun 2023 ini dibuka dengan ditampilkannya seorang pria yang menemukan bayi di depan rumahnya. Bayi tersebut dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh si pria dan istrinya, lalu diberi nama Qiu Feng. Sejak kecil, Qiu Feng sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Dikaruniai sebuah bakat, Qiu Feng mempelajari kungfu dari guru Shaolin. Berhadapan dengan puluhan perampok sudah menjadi makanannya sehari-hari. Qiu Feng bergabung dengan kelompok Kaipang atau klan para pengemis. Petinggi Kaipang yang bernama Ma Dayuan mengaku puas dengan Qiu Feng. Singkat cerita, di sebuah restoran, datang seorang biksu dari aliran hitam dengan anak buahnya membawa sesuatu ditutupi dengan kain yang disebutnya untuk persembahan. Dan inilah Qiu Feng sekarang, membuka kain penutupnya yang ternyata si bisu bejat ini menyandra seorang pria muda untuk ditumbalkan. Tak tinggal diam, pendekar ini hadir untuk melawan kebatilan. Qiu Feng akan membayar seluruh makanan yang di atas meja ini asalkan si pemuda dilepaskan. Tapi bisu bejat ini menolak. Belum tahu orang yang berada di hadapannya ini Mamang Yen. Dia mengerahkan anak buahnya dan ini yang terjadi. Tidak ada satupun dari anak buahnya si bisu mampu menyentuh rambutnya Qiu Feng.
Si bisu yang turun tangan mulai terkejut karena Qiu Feng menggunakan jurus tongkat pemukul anjing yang familiar digunakan oleh ahli kungfunya para pengemis. Menggunakan jurus tapak api, Mamang tidak gentar sama sekali. Seisi ruangan bergetar ketika Qiu Feng mengeluarkan jurus saktinya. Biksu ini langsung tumbang karena jurus 18 tapak penakluk naga. Dia baru menyadari Qiu Feng adalah ketua Kaipang. Diikuti anak buahnya, Qiu Feng pergi ke hutan untuk melakukan pertemuan dengan seluruh pengikut Kaipang. Qiu Feng terkejut karena dirinya dituduh sebagai pembunuh wakil ketua Ma. Istri Ma menunjukkan bukti tulisan dari suaminya bahwa selama ini Qiu Feng mengincarnya. Tetua Bai diminta membaca surat itu agar semua anggota Kaipang mengetahuinya. Dituliskan bahwa Qiu Feng bukan berasal dari suku Kaipang. Orang tuanya mati di tangan bangsa Song, dan Kaipang terancam akan dimusnahkan. Karena ternyata Qiu Feng berasal dari bangsa Hitan. Lalu datanglah Tetua Shu yang sangat dihormati oleh seluruh pengikut Kaipang. Tetua Shu membeberkan kisah 30 tahun lalu saat pahlawan Chong Yun di bawah kepemimpinan kakak utama pergi ke Yanmen Guan menyerang tentara Hitan. Dan rupanya Qiu Feng adalah anak dari pasangan tentara Hitan yang tewas dalam pertempuran. Karena prestasi Qiu Feng yang luar biasa, Ketua Wang menunjuk Qiu Feng sebagai penerusnya. Karena Qiu Feng berasal dari bangsa Hitan yang faktanya musuh bebuyutan Kaipang, para tetua ini tidak setuju Qiu Feng menjadi ketua mereka. Sesuai aturan adat, mereka yang menentang posisi ketua harus menikam perutnya dengan pisau khusus penegakan hukum. Tapi Qiu Feng yang bijak tidak ingin terjadi pertumpahan darah ataupun para sesepuh tua renta ini melukai dirinya. Akhirnya Qiu Feng memutuskan untuk menikam dirinya sendiri menggantikan mereka. Kemudian dia menyerahkan tongkat pemukul anjing sebagai simbol untuk mengundurkan diri dari posisi ketua Kaipang. Qiu Feng akan membuktikan kepada mereka semua bahwa dirinya bukanlah pembunuh wakil ketua Ma Dayuan. Tepat di atas bukit, seorang pria bangsawan bernama Mu Rongfu mengajak 3 anak buahnya membahas tentang Qiu Feng yang mereka anggap bersikap konyol menyikapi tuduhan anggotanya. Tapi wanita bernama Azu menilai Qiu Feng tidak bodoh, hanya ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Belum jelas apa tujuannya, Mu Rongfu menugaskan Azu pergi ke kuil Shaolin. Kembali ke kampung halaman, Qiu Feng mendapati kedua orang tua angkatnya telah tewas dibunuh. Lagi-lagi, Qiu Feng kena fitnah dituduh 2 biksu telah membunuh orang tuanya. Sebagai penghormatan terakhir, Qiu Feng menguburkan jasad kedua orang tuanya itu. Scene berpindah ke kuil Shaolin. Seorang biksu bernama Xuanku terlihat pucat saat 3 seniornya datang menjenguk. Giliran Qiu Feng yang datang untuk minta maaf karena sebagai murid dia telah mencemarkan nama baik Shaolin. Di sisi lain, Qiu Feng ingin tahu jati dirinya yang sebenarnya. Apakah berasal dari bangsa Song ataukah Hitan? Namun ternyata gurunya sudah meninggal dunia. Salah satu murid Shaolin menuduh Qiu Feng telah membunuh biksu Xuan. Bersembunyi di atas atap, Qiu Feng melihat seseorang menyelinap masuk. Setelah diciduk, si botak ini menjatuhkan kitab tenaga dalam Yi Jin Jing. Puluhan biksu lalu menerobos masuk mengepung Qiu Feng. Untuk ketiga kalinya, Qiu Feng dituduh membunuh gurunya sendiri. Setelah biksu ini melepaskan serangan, ternyata orang yang ditangkap Qiu Feng adalah Azu. Qiu Feng kabur dari kuil Shaolin dengan membawa Azu. Karena terkena jurus tapak besi, Qiu Feng memberi asupan nutrisi tenaga dalam kepada wanita ini. Tidak berniat mencuri, Azu mengaku hanya ingin meminjam kitab tersebut. Merasa kasihan dengan wanita ini, Qiu Feng membawakan bakpao dan nasi goreng untuk Azu. Di pagi harinya, terlihat anggota Kaipang yang meremehkan Qiu Feng. Mereka ditugaskan untuk berkeliling ke tiap sekte terkait pengunduran diri Qiu Feng. Namun ternyata mereka adalah pendekar yang sekali kena tendangan kaki kuda langsung tumbang.
Qiu Feng membawa Azu berkelana dan kembali memberi asupan tenaga dalam karena kondisinya memburuk. Setelah membaik, Azu berterima kasih kepada Qiu Feng. Azu mengaku sebagai pembantu dari Tuan Muda Mu Rongfu. Jika kitab itu berhasil dia dapatkan, Mu Rongfu akan memberitahu jati diri dia yang sebenarnya. Qiu Feng berjanji Azu akan bertemu dengan orang tuanya. Qiu Feng sendiri berencana pergi ke Yanmenguan untuk mengetahui dari mana sebenarnya dia berasal. Apapun anggapan semua orang, Azu menilai Qiu Feng sebagai orang baik. Di balai desa Juanxi, seluruh pendekar dari berbagai lapisan masyarakat hadir, menyamakan suara untuk membunuh Qiu Feng karena dinilai sebagai pengkhianat. Tiba-tiba, salah satu penjaga gerbang memberikan laporan bahwa Qiu Feng datang ke sana. Ratusan pendekar ini langsung mengepung Qiu Feng yang sebenarnya datang untuk meminta bantuan tabib Shu menyembuhkan Azu yang terkena jurus tapak besi. Lagi-lagi para biksu dan istri ketua Ma memfitnah Qiu Feng sebagai pembunuh. Ternyata tabib ini sama saja tidak berkeprimanusiaan, tidak mau menolong Azu kecuali Qiu Feng menyerahkan nyawanya. Tidak ada kata mundur demi nyawa Azu. Qiu Feng siap menerima tantangan. Sebelum melawan mereka semua yang pernah sama-sama berjuang bersamanya, Qiu Feng ingin menghapuskan terlebih dulu simbol persaudaraan dan persahabatan dengan bersulang minum arak satu persatu dengan mereka semua. Kecuali dengan si dungu yang satu ini. Dan setelah itu, jual beli serangan pun dimulai. Disinilah Mamang mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam menghadapi ratusan pendekar silat yang termakan fitnah. Empat tetua sekte Kaipang pun tidak berkutik menghadapi Mamang. Istri Madayuan yang licik mengancam akan melukai Azu jika Qiu Feng tidak mau menyerah. Bukannya melemah, seluruh hodam dalam diri Qiu Feng keluar makin menggila. Di luar dugaan, tabib Shu menikam Qiu Feng dari belakang. Meski kondisinya melemah, Qiu Feng tidak menyerah. Sampai titik darah penghabisan, dia akan menghadapi mereka semua. Tiba-tiba, seorang pria misterius muncul menyelamatkan Qiu Feng. Tabib Shu menyembuhkan Azu untuk memanfaatkannya agar Qiu Feng kembali muncul. Rupanya, Mu Rongfu adalah ahli waris bangsa Hitan yang ingin membasmi bangsa Song demi membangkitkan kembali kerajaannya. Singkat cerita, kondisi Azu kembali membaik, tapi tabib Shu tidak mau membiarkannya pergi. Begitupun dengan Qiu Feng yang akhirnya kembali pulih setelah mendapat perawatan dari pria misterius. Ternyata dia mengetahui nama ayah kandung Qiu Feng adalah Qiu Yuanshan. Tidak mau memperlihatkan wajahnya, pria misterius ini langsung pergi. Saat tabib Shu pergi, terlihat Azu sedang meracik ramuan herbal. Tiba-tiba, tabib Shu mengaku ditikam oleh wanita ini, menyuruh para pengawal memburunya. Tapi ternyata dia adalah Azu yang ahli dalam menyamar. Untuk membalas perbuatannya kepada Qiu Feng, tabib ini ditikam dan kliniknya dibakar habis. Kabar Azu masih hidup sampai ke telinga Mu Rongfu. Singkat cerita, Qiu Feng datang ke rumah si tabib yang sudah terbakar habis. Namun tiba-tiba,
你就係姑蘇慕容復。Qiu Feng mengenal Murongfu yang terkenal suka menyerang dari belakang. Dia mengajak Qiu Feng yang dihianati bangsa Song untuk bergabung saja dengannya. Tapi pendekar ini menolaknya. 此對你，我內無畏一說。 Karena mencari Azu, dia diajak untuk mengikutinya. Terlihat tentara Song sedang membawa tahanan dari bangsa Hitan yang sudah berjalan selama 2 hari, tapi belum juga dikasih minum. Qiu Feng melihat kekejaman pasukan ini yang membunuh tawanan yang jelas-jelas sudah tidak berdaya. Akhirnya, seluruh tentara ini dilemparnya ke dalam jurang. 返屋企啦！喺我心目中，你都係一個好人。 Singkat cerita, Azu datang ke lokasi ini untuk menemui Qiu Feng. 喬大哥，我以為我再見。 Tidak peduli lagi Hitan atau Song, Qiu Feng berencana mundur dari dunia persilatan, ingin hidup di lembur pakuan yang damai dan tenang bersama Azu. 呢一世， Disinilah terungkap saat Tetua Bai menemui istri dari mendiang Ketua Madayuan yang bernama Xingzu, ternyata merekalah yang membunuh Ketua Ma lalu memfitnah Qiu Feng. 代徒代孤。 Di sini Tetua Bai menyebut kakak Duan sudah berada di Jingsu. Padahal Xingzu yang dia temui sebenarnya adalah Azu yang sedang menyamar. 都係你聰明。你驚咩？ Singkat cerita, Qiu Feng dan Azu pergi ke Jingsu. Di sini terlihat putrinya Duan yang bernama Azi sedang terlibat pertarungan dengan ibunya sendiri. Azi ingin sekali membunuh ayahnya karena disebut tidak bertanggung jawab. 我阿知由細到大，俾翻你。 Ternyata Duan baru mengetahui dia putri kandungnya karena pangeran dari bangsa Song ini terlalu banyak memiliki selir hingga dia lupa. 多謝方才出手相救，你係段正淳。 Apakah Azu ada hubungan dengan keluarga bangsawan ini? Yang jelas, Qiu Feng menduga dia ada hubungannya dengan kematian Madayuan. Azu dan Azi mendengar pembicaraan Duan dan istrinya. Apalagi saat menyebut Azi memiliki kakak perempuan yang dititipkan kepada orang lain sejak masih bayi. Azi pergi dari sana, sedangkan Azu tidak mau mengatakan bahwa dia adalah anak mereka juga. 我拎翻嚟還翻俾你哋，係愛你哋㗎。 Di malam harinya, Qiu Feng lebih dulu melumpuhkan putranya Duan yang pernah dia selamatkan. Duan dituduh telah membunuh orang tua kandungnya dan karena itu Qiu Feng datang untuk menuntut balas. 小珍奉勸你一句， Ternyata 30 tahun lalu, Duan adalah panglima perang dari bangsa Song yang berhadapan dengan tentara Hitan. 我失去至親。 Qiu Feng yang dirasuki dendam dan aura negatif langsung mengeluarkan jurus tapak naga. Di luar dugaan, orang yang diserangnya ini adalah Azu. Dia tidak mau Qiu Feng membunuh ayahnya. 真係傻。 本來就係嚟救翻你。 Dan akhirnya, Azu menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Qiu Feng tanpa penyesalan. Jasadnya diserahkan kepada Duan dan istrinya. 我唔係想咁對佢嘅。 Faktanya, Duan tidak pernah ke Yanmen, dan surat yang diberikan oleh istrinya Madayuan bukan dirinya yang menulis. Ternyata Qiu Feng dimanfaatkan mereka untuk membunuh Duan. Dan inilah si Tetua Bai dalang semua ini. Qiu Feng langsung mendatanginya untuk membalas semua perbuatannya. 我九旁大叔，所以你就利用我去殺段正淳。 Ternyata dia bekerja sama dengan Murongfu dan Xingju untuk menghasut para pendekar berkonspirasi melakukan kekacauan. Tidak ada lagi kata ampun. Azi menghancurkan wajah cantik wanita ini. 你呢個樣咧？ Di waktu yang sama, Murongfu dan pasukannya datang. Tidak lagi diperlukan jasanya, Tetua Bai langsung dihabisi. Kini saatnya Qiu Feng yang menuntut pembalasan.
Bukan orang sembarangan, ternyata Murongfu memiliki kekuatan yang seimbang. 我就要你死喺呢度。 Jual beli serangan terjadi antara Qiu Feng dan Murongfu. Murongfu berlari saat Qiu Feng mengeluarkan jurus tapak naganya. 你守得住咩？ Qiu Feng tidak menduga Murongfu telah membantai para sahabatnya dari Kaipang. Sempat tumbang, Qiu Feng kembali bangkit setelah mengingat kembali pesan gurunya. Dan akhirnya Murongfu mampus dengan jurus pamungkasnya. Qiu Feng memilih untuk pergi keluar dari dunia persilatan, memilih menjadi pengembala kambing. Ternyata Murongfu masih hidup diselamatkan oleh ayahnya. Dan sosok misterius yang menyelamatkan Qiu Feng tiada lain tiada bukan adalah ayahnya sendiri. 你居然咁冇用！ Qiu Yunsan-lah yang telah membunuh orang tua angkat dan biksu Xuanzu. Kini dia berhadapan dengan ayahnya Murongfu. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai film terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.